Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Takut istri, anak durhaka biarkan ibunya kelaparan. 9 tahun berlalu, keduanya syok lihat ini. Seorang pria bernama Tung Tung tinggal di desa Fengshan, Tiongkok. Tung dikenal sebagai anak durhaka setelah mengabaikan keluarga kandungnya. Sebelumnya, sang ayahanda telah meninggal saat dia bayi sehingga ibunya harus susah payah merawat hingga besar. Dilansir dari Epoch Times, saat memasuki umur dewasa, Tung dijodohkan dengan seorang bernama Ah Mai. Awalnya Ah Mai menolak, tapi daripada tidak mendapatkan jodoh ditambah lagi usianya yang sudah cukup tua untuk ukuran seorang gadis di desa, Ah Mai lebih tua 6 tahun dari Tung Tung. Akhirnya mau menikah dengan Tung Tung. Setelah menikah dengan Tung Tung, tampak jelas Ah Mai tidak suka dengan ibu mertuanya. Dia selalu mengatai ibu mertuanya hanya numpang makan dengan kata-kata ketus. Menyuruh Tung Tung suaminya bekerja mencari uang. Kalau tidak bisa mendapatkan uang, dia akan pergi dari rumah dan tidak mau punya anak-anak dari Tung Tung. Mendengar kata-kata menantunya dan demi kebahagiaan anak serta keturunannya, ibu Tung Tung pun memutuskan pergi dari rumah itu agar anak dan menantunya itu bisa hidup tenang. Tung Tung adalah anak yang lemah sejak kecil. Dia pun takut dengan istrinya yang galak. Dia hanya bisa melihat kepergian ibunya tanpa berkata apapun. Ibunya berjalan sepanjang malam itu tak tentu arahnya. Paginya baru sampai di kota kabupaten. Nyonya Liu, ibunya Tung Tung tidak punya kenalan atau kerabat di daerah yang asing ini. Dia juga tidak tahu mau kemana lagi. Sambil berjalan dia tiba di kolong jembatan dan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal. Saat lapar, dia terpaksa memungut sisa makanan yang dibuang orang atau mengambil pakaian bekas yang dibuang orang ketika pakaiannya sudah robek. Hingga akhirnya dia pun memulung sebagai mata pencahariannya. Saat musim panas, Nyonya Liu bisa tinggal di sembarang tempat. Tapi saat musim dingin, apalagi turun salju, cuacanya menjadi dingin. Nyonya Liu terpaksa berlindung di bawah kolong jembatan dengan badan menggigil kedinginan. Beberapa kali dia hampir mati membeku saking dinginnya. Beruntung kebetulan ada orang yang lewat dan menghubungi panggilan darurat 120. Setelah diselamatkan petugas dari Departemen Bantuan Darurat tersebut, kemudian dibawa ke dinas sosial setempat dan menempatkannya di jawatan tersebut. Ketika ditanya alamat rumahnya dan bermaksud mengantarnya pulang, malamnya Nyonya Liu diam-diam meninggalkan pos itu, kembali ke kolong jembatan tempatnya berlindung. Bagaimanapun juga dia tidak mau pulang ke rumahnya lagi. Setelah fajar, Nyonya Liu merasa tidak bisa lagi menetap di kota kabupaten ini. Kemudian dia memutuskan pindah ke kota yang lebih jauh. Selama hidupnya Nyonya Liu selalu tinggal di desa, tidak pernah bepergian jauh, tapi dia merasa sudah menunaikan tanggung jawabnya setelah anaknya menikah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi sejak itu. Nyonya Liu pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat dunia luar. Di mana langkah kakinya berjalan, disitulah dia berpijak sampai tak sanggup berjalan lagi dan menunggu Tuhan memanggilnya. Suatu hari Nyonya Liu akhirnya tiba di ibu kota provinsi. Dia tampak bingung melihat banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Dia tidak tahu harus kemana, hanya mengikuti kemana langkah kakinya dan berhenti di sebuah jembatan istirahat. Di jalan dia melihat seorang kakek yang mendorong sebuah sepeda sambil menjajakan ubi bakar. Dia heran, ubi jalar di desanya biasanya untuk pakan ternak, tapi tak disangka di kota bisa dijual. Nyonya Liu menghampiri kakek penjual ubi itu dan bertanya, "Pak, ubi jalar ini bisa dijual ya?" Pak tua itu memandang sejenak Nyonya Liu, melihat pakaiannya yang compang-camping, dia pun bisa menduga Nyonya Liu seorang wanita gelandangan. Kalau bukan karena miskin, pasti diusir anak menantunya.
Ya, kalau kamu tidak mau mati kelaparan, lebih baik jualan sepertiku. Lebih baik mengerjakan sesuatu daripada tidak sama sekali. Janganlah mengemis, itu tidak baik bagi kesehatan, kata Pak Tua itu. Belakangan, atas bantuan kakek itu, Nyonya Liu pun belajar memanggang ubi jalar. Setelah tahu cara membuat ubi jalar panggang, si kakek kemudian membuatkan sebuah oven untuk Nyonya Liu, membantunya membeli arang dan ubi jalar segar. Dan setelah Nyonya Liu sudah bisa, Liu mandiri berjualan di jalanan. Si kakek baru pergi dengan tenang. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata 9 tahun pun berlalu. Selama 9 tahun Nyonya Liu menjual ubi panggangnya, orang-orang yang membeli ubi panggangnya pun tidak pernah sepi. 9 tahun yang lalu Nyonya Liu meninggalkan desanya. Tahun kedua, anak dan menantunya melahirkan seorang anak yang kini berusia 8 tahun. Suatu hari ketika anaknya pulang sekolah, dia bercerita pada ayah dan ibunya kalau nenek sudah makmur di kota. Orang-orang desa mengatakan nenek sekarang mempunyai simpanan banyak uang di kota. Tungtung dan Ahmai istrinya terkejut mendengarnya dan bertanya kepada anaknya dari mana kabar itu. Anaknya pun bercerita kalau dia mendengar semua itu dari kepala desa yang baru kembali dari pertemuannya di ibu kota provinsi. Untuk lebih meyakinkan, Tungtung pun bertanya kepada kepala desa. Dan ternyata memang benar seperti yang dikatakan, bahwa ubi panggang Nyonya Liu juga diliput media ibu kota. Selama 9 tahun Nyonya Liu meninggalkan desanya dan berhasil menabung dari hasil jualan ubi panggangnya. Tadi sangka ibumu begitu hebat. Ayo kita jemput ibu, jangan sampai mengecewakan ibu, kata Ahmai pada Tungtung suaminya. Tungtung yang terharu dan gembira bercampur aduk itu tentu saja senang menjemput pulang ibunya. Suami istri itu kemudian pulang ke rumah dan setelah berkemas mereka segera naik kereta menuju ke ibu kota. Sesampainya di ibu kota kebetulan turun salju lebat. Namun Nyonya Liu masih menjajakan dagangannya. Seiring dengan berlalunya waktu, Nyonya Liu juga semakin tua. Tapi semangatnya menjual ubi panggang tidak berkurang. Menjelang malam, ubi panggang Nyonya Liu pun habis terjual. Dari balik dinding kaca, orang-orang masih bisa melihat Nyonya Liu di gerobak dagangannya. Tapi tiba-tiba mereka melihat Nyonya Liu tersungkur di bawah gerobaknya sepertinya tertidur. Beberapa orang merasa ada sesuatu yang tidak beres, lalu bergegas menghubungi nomor telepon darurat 120. Tak lama kemudian dokter pun tiba di lokasi setelah sekitar setengah jam upaya penyelamatan. Namun dengan menyesal sang dokter memberitahu bahwa Nyonya Liu sudah meninggal. Orang-orang yang berkerumun pun hanya bisa mendesah sedih. Tepat pada saat itu Tungtung dan Ahmai tiba di hadapan Nyonya Liu dan mereka tak percaya dengan pandangan matanya setelah mendengar kabar buruk. Hanya Tungtung yang tampak meneteskan air mata, sementara Ahmai justru sibuk membalikan badan Nyonya Liu mencari-cari tas sambil bertanya, "Mana tabungan ibu mertua? Di mana? Di mana? Siapa yang melihatnya?" Orang-orang dia membisu setelah tahu mereka adalah anak dan menantu Nyonya Liu. Dan di antara kerumunan orang-orang itu muncullah seorang pria tua, yakni kakek yang pernah membantu Nyonya Liu dulu, lalu berkata pada Ahmai, "Kamu menantunya Nyonya Liu ya? Tidak perlu dicari lagi. Uang yang dikumpulkan Nyonya Liu selama ini semuanya telah disumbangkan ke Yayasan Amal. Total ada sekitar 516 juta rupiah. Semua uang itu disumbangkan untuk orang-orang tua yang dicampakkan, tidak menyisakan sepeser pun untuk dirinya sendiri, yakni Nyonya Liu." Puji Tuhan, benar-benar seorang yang baik hati. Terdengar gema pujian dari orang-orang. Sementara itu Ahmai duduk di atas tanah dengan kecewa, menghela nafas dan berkata, "Jauh-jauh kami ke sini tapi tidak mendapatkan apapun. Mengapa? Mengapa? Mengapa tidak menyisakan sepeser pun untuk kami?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.